Baik, perkenalkan nama saya Nurfatira Fatanya Arifin dengan NIM L011251018. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan akan membahas integritas multidisiplin untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Indonesia, studi kasus pada ekosistem terumbu karang mangrove dan perikanan di Sulawesi Selatan. Pada slide pertama yaitu pendahuluan dan rumusan masalah untuk pengelolaan sumber daya laut di Sulawesi Selatan. Penelitian ini diawali dengan kajian terintegrasi dengan aspek fisika, kimia, biologi, dan geologi laut untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik pengelolaan. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang besar, namun menghadapi tantangan pengelolaan kompleks termasuk kerusakan terumbu karang 40% dan deforestasi mangrove 2% per tahun. Rumusan masalah ini meliputi aspek penting ilmu kelautan, integrasi disiplin dan penerapan dalam pengelolaan di Sulawesi Selatan. Hipotesis penelitian menekankan pentingnya pemahaman terintegrasi aspek fisika, kimia, biologi, dan geologi laut untuk pengelolaan adaptif. Tujuan penelitian ini mencangkup kajian komprehensif, aspek ilmu kelautan dan rekomendasi kebijakan serta praktik pengelolaan efektif. Nah, yang kedua yaitu tujuan pustaka pertama, ilmu kelautan dasar dan ruang lingkup. Ilmu kelautan memiliki dasar dan ruang lingkup yang luas, mencangkup berbagai disiplin ilmu. Fisika laut mempelajari dinamika fluida laut, transfer energi, interaksi antara laut dan atmosfer, serta peran laut dalam sistem iklim. Kimia laut fokus pada komposisi kimia air laut, siklus biogeokimia, pencemaran dan penyerapan karbon dioksida. Biologi laut mencangkup keanekaragaman hayati, ekologi populasi, rantai makanan, produktivitas primer dan dampak aktivitas manusia. Dan terakhir geologi laut, yaitu mempelajari struktur dasar laut, tektonik lempeng, sedimentasi, erosi sumber mineral serta bahaya geologi seperti tsunami, gempa bumi dan letusan gunung api. Nah, selanjutnya itu tinjauan pustaka 2, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dan ekosistem studi kasus. Tinjauan pustaka ini membahas pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Ringkasan konsep pengelolaan mencangkup peran stakeholder, instrumen pengelolaan, dan karakteristik ekosistem pesisir di Sulawesi Selatan. Pengelolaan berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Saat pendekatan ekosistem memperhitungkan interaksi kompleks antar komponen ekosistem. Peran stakeholder melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, industri, dan LSM. Instrumen pengelolaan meliputi kebijakan, regulasi, konservasi, restorasi, dan pemanfaatan bertanggung jawab. Selanjutnya, metode penelitian lapangan dan sekunder untuk studi kelautan, yang melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, studi literatur mendalam dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis jurnal, buku, dan laporan terkait ilmu kelautan dan pengelolaan sumber daya laut. Yang kedua itu analisis data sekunder, ekosistem, hasil tangkapan, kualitas air, dan data sosial ekonomi diperoleh dari KKP, PPS, lembaga penelitian, dan organisasi internasional. Yang ketiga itu studi kasus dilakukan di 3 ekosistem utama di Sulawesi Selatan, yaitu terumbu karang, mangrove, dan terakhir itu pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kondisi ekosistem, wawancara masyarakat dan pengelola serta analisis data sekunder lokasi. Selanjutnya yaitu menjelaskan peran fisika dan kimia laut dalam dampak lingkungan. Peran fisika ini, dari segi fisika laut, arus laut mempengaruhi penyebaran polutan seperti yang terjadi di Selat Makassar di mana logam berat melebihi batas WHO. Gelombang laut berkaitan dengan erosi pantai yang mengancam infrastruktur dengan laju erosi mencapai hingga 5 meter per tahun di Sinjai Timur. Upwelling musiman juga meningkatkan produktivitas perikanan sehingga hasil tangkapan ikan pelagis meningkat.
Pencemaran nutrien juga memicu eutrofikasi, menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan dan kematian ikan seperti yang ditemukan di Teluk Palu. Laut juga penting dalam siklus biogeokimia dan menyerap sekitar 10% emisi karbon global. Selanjutnya itu peran biologi dan geologi laut untuk perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan. Biologi dan geologi laut memainkan peran penting dalam perlindungan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Biologi laut menunjukkan keanekaragaman hayati yang tinggi di Taman Nasional Takabonerate dengan lebih dari 260 jenis karang dan 700 jenis ikan. Ekologi populasi juga penting dalam pengelolaan perikanan, meskipun stok tuna turun 30% dalam 10 tahun di Selat Makassar. Restorasi ekosistem laut seperti penanaman mangrove di Teluk Palu membantu mengurangi erosi dan meningkatkan populasi ikan. Selanjutnya integrasi ilmu kelautan untuk pengelolaan ekosistem Sulawesi Selatan. Yang berpemahaman mendalam dalam integrasi berbagai aspek ilmu kelautan sangat penting untuk pengelolaan sumber daya laut yang efektif dan adaptif di Sulawesi Selatan. Integrasi ini mendukung perumusan kebijakan dan praktik holistik yang mempertimbangkan interaksi kompleks ekosistem laut. Untuk mencapai tujuan ini disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu kelautan melalui pendidikan dan penelitian, menggunakan ilmu pengetahuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kesimpulan dari materi tadi yaitu pemahaman mendalam dan integrasi berbagai aspek ilmu kelautan sangat penting untuk pengelolaan sumber daya laut yang efektif dan adaptif di Sulawesi Selatan. Integrasi ini mendukung perumusan kebijakan dan praktik holistik yang mempertimbangkan interaksi kompleks ekosistem laut. Untuk mencapai tujuan ini disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu kelautan melalui pendidikan dan penelitian, menggunakan ilmu pengetahuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, memperkuat kerjasama multidisiplin antar ilmuwan dan stakeholder terkait serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kondisi ekosistem laut yang komprehensif. Baik, itulah tadi presentasi yang saya sampaikan dengan judul Integritas Multidisiplin untuk Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.